Ramadan yang kelima untuk mendapatkan malam adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Manakala kita sebagai hamba Allah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita mengetahui apa itu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, yang hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain tidak ada. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya dalam satu tahun ini ada 12 bulan. Satu-satunya bulan dari 12 bulan yang ada malam Lailatul Qadar adalah bulan Ramadan. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi isna 'ashara syahran fi kitabillah. Oleh sebab itu, tentunya kita yang berpuasa, umat Islam yang ada di alam dunia ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang menanti-nanti kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa datangnya malam Lailatul Qadar adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an, akhbarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memberikan kabar kepada kami siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Lailatul Qadr, tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah bersabda, ya syahrul Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadan. Fi asri awakhiril lailati, di 10 terakhir bulan Ramadan. Ihda wa isrina, tanggal 21. Aw thalatha wa isrina, atau tanggal 23. Aw sab'i wa isrina, atau tanggal 27. Aw tis'a wa isrina, atau tanggal 29. Awakhiril lailati mir Ramadan, atau di akhir malam bulan Ramadan. Mangqamaha imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam di malam-malam tersebut, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, diampunilah dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Rawahu Ahmad. Oleh sebab itu, segenap jamaah yang dimuliakan Allah, marilah di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan qiyamul lail fi Ramadan, dengan ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lain, dan juga ditambah dengan tadarus Al-Quran, insya Allah manakala dengan penuh keyakinan dan keimanan diabadikan di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita selalu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kemudian qiyamul lail fi Ramadan, bisa saja di antara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, melaksanakan ibadah pada satu malam ini di saat datangnya malam Lailatul Qadar setara dengan melaksanakan ibadah 1000 bulan, atau
83 tahun. Jadi manakala kita sedang beribadah di akhir 10 bulan Ramadan ini, kemudian kok kita mendapatkan malam Lailatul Qadar atas izin Allah, atas kehendak Allah, yudillu mayyasa wa yahdi mayyasa, maka Allah memberikan nilai pahala dengan 1000 bulan, setara dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Jika kita setiap tahun kita mendapatkan, sedangkan umur kita misalkan 50 sampai 60 tahun, berarti umur kita dengan ratusan bahkan ribuan tahun. Meskipun dalam hal ini berbeda, para ulama ada yang berbeda pendapat tentang kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Adapun pendapat para ulama yang kemudian dijadikan pegangan oleh kaum muslimin di dunia ini, yaitu sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian apa makna dari Lailatul Qadar? Kata Laila itu artinya adalah malam, sedangkan Qadar memiliki makna yang bermacam-macam. Pertama, Qadar memiliki arti penetapan atau pengaturan. Dengan makna ini, maka malam Lailatul Qadar adalah malam penetapan Allah Subhanahu wa taala akan perjalanan hidup manusia dalam 1 tahun yang akan datang. Jadi manakala kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di Ramadan ini, Allah tetapkan ketentuan setahun yang akan datang untuk kita, dan tentunya adalah segala macam kebaikan akan didapatkan oleh kita. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu juga Al-Quran diturunkan. Yang diartikan dengan malam itu, Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menetapkan khitah dan strategi bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia menuju kepada agama yang benar. Ini makna yang pertama. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian makna yang kedua adalah Qadar memiliki arti kemuliaan. Malam Lailatul Qadar dapat diartikan sebagai malam yang mulia, yang tidak ada tandingannya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Yang Al-Quran itu menjadi titik tolak segala kemuliaan. Yang dengan Al-Quran maka segala kemuliaan akan dapat diraihnya. Kemudian yang ketiga, makna Al-Qadar berarti sempit, atau dalam bahasa Arabnya dayyikun. Dengan makna ini malam Lailatul Qadar dimaknai sebagai malam yang sempit karena banyaknya tanazzalul malaikati waruh, banyaknya malaikat saling turun bergantian minas sama ila dunia, dari langit ke dunia. Tanazzalu, saling turun, naik turun dari langit ke dunia. Sehingga saking banyaknya malaikat di saat akhir bulan Ramadan yang turun ke dunia ini, maka Qadar bermakna dayyik, artinya adalah sempit. Nah, oleh sebab itulah berbahagialah manakala di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang di situ malaikat saling bergantian turun ke bumi melihat hamba-hamba Allah, siapa yang sedang beribadah, siapa yang sedang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, siapa yang senantiasa sujud kepada Allah, yang malaikat itu turun ke bumi hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar.
Demikian untuk makna Lailatul Qadar yang kami dapatkan dalam beberapa literatur. Mudah-mudahan dari kultum ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita, bagi yang belum pernah mendengarkan dan bagi yang sudah memurojaah kembali, mengingat kembali apa yang pernah kita dapatkan tentang makna Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di antara kita hamba-hamba Allah ini senantiasa akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dimuliakan kelak ketika kita di yaumil akhirah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.